Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, perkenankan nama saya Asep Hidayat. Saya berasal dari SMA 1 Wanayasa. Saya akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 11, yaitu di kelas 11 IPS 5. Di sini saya membahas tentang analytical exposition. Apa itu analytical exposition? Analytical exposition adalah salah satu jenis teks yang akan menjelaskan secara rinci pendapat penulis terhadap fenomena atau yang terjadi tanpa bermaksud mempengaruhi pembaca untuk setuju atau melakukan sesuatu. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu ada beberapa. Ini pertama yang akan dibahas tentang pengertian daripada analytical exposition, kemudian ciri-ciri analytical exposition, kemudian struktur, dan contoh soal. Nah, di sini pertama dari definisi definisi daripada analytical exposition. Analytical exposition is text that elaborate the right idea about phenomenon surrounding. Jadi analytical exposition itu adalah suatu jenis teks yang mengembangkan tentang ide penulis tentang fenomena di sekitarnya. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya social function atau tujuan sosial. Tujuan sosialnya yaitu is to persuade the reader that idea is an important matter. Jadi tujuannya adalah untuk membujuk para pembaca bahwa ide itu adalah suatu masalah yang penting. Kemudian berikutnya ada yang namanya structure of the text, susunan teksnya. Ini pertama tesis. Tesis ini adalah merupakan bagian inti yang merupakan topik utama yang ingin diutarakan dalam karangan tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya argumen. Argumen itu yaitu berupa pendapat untuk mendukung topik utama. Jadi untuk mendukung ini boleh 1 paragraf, 2 paragraf dan sebagainya berdasarkan pengalaman dan referensi untuk memperkuat karangan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada reiteration. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Ini sebagai konfirmasi atau bisa juga berupa conclusion atau kesimpulan. Kemudian terakhir ada yang namanya ciri-ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya pertama itu menggunakan simple present. Simple present itu subjek, verb 1, kemudian objek, adverb, dan sebagainya. Itu menggunakan pola kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja yang mengekspresikan pikiran. Ini experience, nah ini mungkin berdasarkan pengalaman saya. Kemudian feel, perasaan saya, know, setahu saya, kemudian realize, saya menyadari, kemudian sense, perasaan saya, think, pendapat saya, dan sebagainya. Itu menggunakan ekspresi tentang pikiran. Kemudian yang ketiga, menggunakan internal conjunction, kata penghubung. Itu pertama ada yang sifatnya menambahkan, yang namanya addition, menambahkan, beside, in addition, moreover, furthermore, nah semacam itu. Ini conjunction yang sifatnya menambahkan. Kemudian yang B-nya comparison. Comparison itu perbandingan, membandingkan antara suatu benda dengan benda yang lainnya, pendapat dengan pendapat yang lainnya, itu dengan menggunakan but, meanwhile, on other hand, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang C-nya menggunakan conjunction of time. Ini sebagai penghubung waktu. Ini diantaranya ada first, ada second, ada then, ada next, forward, dan sebagainya. Ini yang terakhir, ini menggunakan cause and effect atau sebagai akibat. Ini contohnya ada consequence, as result, so the result. Nah ini merupakan kalimat terakhir yang merupakan kesimpulan daripada suatu pembahasan. Nah demikian penjelasan saya tentang materi yang namanya analytical exposition. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.